wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kita semua hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajah, khususnya Bang Muhammad Amran dan Indra Gunawan, serta seluruh keluarga. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ada Pak Tris sebagai Ketua RT 02 013, Ketua RW, Pak Abbas, Bapak Ibu semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sosial alam. Malam hari ini kita bisa menghadiri hajat atau undangan Sohibul Hajah untuk Walimatus Safar dan keberangkatan beliau menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh jamaah ini dengan hadir di majelis ini, bagi yang belum berangkat semuanya dimudahkan perjalanan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji maupun umrah. Salawat dan salam atas Rasulnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin saya tidak panjang lebar ya. Taujih atau tausiah yang terbaik itu adalah melaksanakan. Karena nanti kita akan mendapatkan hikmah yang banyak, ya, kebahagiaan, ketenangan, semua fadilah-fadilah yang ada di dalamnya dari kegiatan ibadah ini, ya, yang nanti bisa diceritakan. Ya, saya harapkan nanti kalau pulang Walimatus Safar lagi, ya, syukuran menceritakan, ya, fadilah-fadilah apa yang dialami selama perjalanan. Nah, sunnah yang lebih kuat ini justru waktu pulang. Nah, belum potong kambing, potong sapi boleh. Nah, jadi kita menunggu insyaallah, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ceritakan sedikit dari apa yang pernah saya alami. Perjalanan haji maupun umroh adalah perjalanan suci. Ya. Perjalanan haji dan umroh adalah perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya. Bahwa dari umroh ke umroh itu akan menghapuskan dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya haji dengan umroh? Kalau haji pasti ada umrohnya. Kalau umroh belum tentu ada hajinya. Nah, kedua perjalanan yang luar biasa ini perjalanan suci. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini akan dihapuskan dosa. Orang yang diampuni dosanya, mereka lah orang yang bersih, orang yang suci. Maka ini adalah perjalanan suci. Dan kemudian yang kedua adalah perjalanan yang penuh kebahagiaan. Kenapa? Orang yang haji, yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah. Dan surga adalah puncak dari kebahagiaan di antara kebahagiaan, ya, yang kita peroleh. Maka Bapak Ibu, kalau kita melakukan perjalanan umroh, kalau kita melakukan perjalanan haji, maka hati ini menjadi sangat bahagia.
Nanti apalagi ketika wajah kita ini berhadapan dengan Baitullah. Maka yang saya rasakan itu bahagia yang luar biasa, yang belum pernah saya alami rasa kebahagiaan selain daripada ketika saya sampai di Masjidil Haram dan wajah saya itu menghadap Baitullah Ka'bah. Dan tidak sadar tiba-tiba air mata berlinang. Tidak percaya bahwa saya ini sekarang sudah berada di depan Ka'bah, di rumah Allah, yang perjalanan para nabi yang ada di dalamnya, ya, dengan segala ya perjuangan dan jihadnya, yang kemudian pada hari itu kita sudah sampai di sana. Maka Bapak Ibu, ya, nanti masing-masing pasti punya pengalaman spiritual pribadi ketika sudah sampai di Masjidil Haram, ketika tawaf di Baitullah, kemudian sa'i ya dari Bukit Sofa ke Marwah, dan kemudian diberikan kesempatan ziarah di Masjid Rasulullah SAW, di makam Rasulullah, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk berdoa di Raudhah yang berebut ya orang di sana, ya. Maka nanti sampaikan kepada keluarga pengalaman kita ini, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa berangkat ke sana. Bapak Ibu, bagi yang tidak mampu, ya, yang merasa tidak mampu, maka Bapak Ibu jangan putus asa. Kata siapa orang yang mampu mesti berangkat, dan kata siapa pula orang yang tidak mampu pasti tidak berangkat. Bapak Ibu, saya 2 kali mendapatkan hadiah bisa umroh, berarti tanpa biaya Bapak Ibu. Dan banyak orang yang memiliki pengalaman mengumpulkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 bisa berangkat umroh. Ya, ada juga cerita tukang bubur naik haji. Nah, itu tukang bubur nih, nabung 1.000, 2.000, 5.000 disisipkan. Kemudian ternyata ditelepon dari bank mendapatkan hadiah, dan hadiah inilah yang bisa memberangkatkan keluarganya, ya. Dari mobil apa gitu yang mewah, kemudian diuangkan karena dia perlu biaya, kemudian uang itu bisa untuk memberangkatkan keluarganya naik haji. Inilah tukang bubur naik haji. Padahal dimulai dari kesungguhannya mengumpulkan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 setiap hari. Nah, saya juga punya pengalaman Bapak Ibu, karena saya ngebet sekali mau berangkat haji. Saya berdoa kepada Allah sambil saya menabung. Saya buka 3 tabungan sekaligus, saya, ibu saya, dan istri saya. Kalau tidak salah, masing-masing tabungan ini saya isi 1 juta, tidak jauh dari 1 juta. Dan setelah kita masukkan tabungan khusus haji, jadi Bapak Ibu jangan masukkan tabungan biasa. Tabungan biasa dapat ATM, nanti kalau ada ATM gatal nanti tiap kali lewat ATM ada peluang keluar lagi duitnya. Jangan, langsung masukkan ke tabungan haji, ya. Dan setelah kita menabung, meskipun hanya 500.000, 1 juta, pada waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hambamu ini miskin, Engkau maha kaya ya Allah, maka mampukan hambamu ini ya Allah untuk berangkat haji. Bila perlu ya Allah, umur 40 hambamu ini bisa berangkat haji. Sampai saya sebut umur. Dan alhamdulillah saya pulang haji, mendarat di embarkasi Batam pas saya ulang tahun yang ke-41. Jadi bergeser sedikit dari doa yang Allah kabulkan tadi. Mudah-mudahan itu karena kesungguhan kita yang mengumpulkan uang. Yang kaya itu Allah, bukan kita. Dan banyak orang yang kaya yang mampu tidak bisa berangkat, ya, nggak ada kerelaan hati atau macam-macam halangan, ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi banyak juga orang yang tidak mampu bisa berangkat. Maka Bapak Ibu, kita usaha dulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memanggil kita untuk bisa melaksanakan kesempurnaan rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, ibadah.
Nah Bapak Ibu, yang kedua tadi kita sebut sebagai perjalanan suci dan kemudian perjalanan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang haji ini tidak ada lain balasannya itu surga jika mabrur. Maka kalau kita haji maupun umroh, yang pertama kali yang kita tata adalah hati kita. Menata hati supaya benar-benar ikhlas, dan sepanjang perjalanan itu hanya fokus ibadah, ya. Fokus ibadah. Kalau toh ada rezeki lebih, ingat orang rumah, belikan oleh-oleh, boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan sampai oleh-olehnya itu menjadi hal yang utama. Bapak Ibu, banyak orang yang berangkat haji itu tasnya itu kempes, tapi balik haji itu tasnya hamil sampai meledak. Maka orang Indonesia itu pakai kerangkeng tali gitu kan, supaya apa? Supaya tidak pecah. Kenapa? Saking banyaknya oleh-oleh, padahal oleh-oleh banyak di Indonesia, ya. Yang baju gamis, songket, bordir, banyak yang kasih, ya kan. Nah kalau mau cari oleh-oleh haji di Indonesia pun banyak sekarang. Barangnya sama yang di sana maupun yang di sini, bahkan lebih murah di sini. Nah, jadi fokus ibadah. Kalau ada waktu senggang, ya sambil saja, ya. Tapi jangan tawaf terus di pasar itu, ya. Lalu menghabiskan waktu sampai azan pun terlena, ya kan, mau milih-milih barang. Karena memang godaannya di antaranya itu, apalagi kalau kita megang banyak uang gitu kan. Dan jangan juga terlalu sibuk mencari tukar real. Sekarang gampang. Yang penting ada ATM, di sana nilai tukarnya lebih bagus daripada kalau kita beli di Indonesia. Kalau mau nak belanja, kalau ada sisa, ya kan. Ada living cost dulu 1.500 riyal, masih kan? Berapa? Oh separuh, 750. Ya, tapi semua makan dari tanggung kan. Nah kalau dulu yang ditanggung itu hanya di Madinah, ya, dan waktu di Arafah sama di Mina. Nah, selebihnya itu sendiri. Kemudian karena tadi itu fokus ibadah, maka dengan ibadah itu kita bahagia. Kebahagiaan ini bukan hanya di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bahwa tidak ada balasan kecuali surga sebagai tujuan utama kita. Tetapi Bapak Ibu, Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita bahwa di dunia ini pun, ya, bagi orang yang umroh, bagi orang yang haji, dijamin oleh Allah dan Rasulnya tidak akan fakir. Nah, belum ada orang tuh habis-habisan haji kemudian miskin. Pernah enggak Bapak Ibu? Haji kemudian miskin? Enggak pernah. Makin kaya ya kan? Makin makmur ya. Nah ini janji Allah dan Rasulnya. Seperti dalam sebuah hadis, ya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dzunuba kama yanfil kiru fobasal hadis. Nah, dan seterusnya. Saya tidak hafal, tapi hadis diriwayatkan oleh Tirmizi ini dan Nasai. Maksudnya adalah ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi dosanya diampuni, balasannya masuk surga, dan dihindarkan dari kemiskinan. Maka Bapak Ibu kalau berjuang terus untuk menabung ini supaya berangkat umroh, berangkat haji, insya Allah nanti baliknya nggak akan miskin. Ya. Ini janji Rasul, ya. Dan hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Ya. Kepada siapa kita yakin, ya, kalau tidak kepada Allah dan Rasul. Maka Bapak Ibu tadi, ya, bagi yang belum berangkat, ya, jangan putus asa. Oh saya ini tidak mungkin berangkat, ya kan? Kita ini kuli, kita ini miskin, ya jangan. Ya tadi saya katakan bahwa hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadikan kita ini berangkat dalam sebuah perjalanan yang suci, perjalanan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Nah nanti di sana luar biasa pengalaman spiritual kita, ya. Sholat 5 waktu selalu di masjid, ya. Yang pahalanya
Ya. Dalam hadis itu disebutkan kalau di Masjid Nabawi berapa ribu kali? Hah? 1000 kali dibandingkan dengan masjid lain. Ya. Dan kalau di Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau kita ibadah sholat subuh di gang transmigrasi ini, gang sebelah nih, atau surau kita nih, ya, satu hari sama dengan kita sholat subuh 100.000 kali. 100.000 ini berapa tahun ya Ustaz ya? Satu tahun kan hanya 365. 1000 anggaplah 3 kali 100 berarti 300 tahun. Umur kita pun 100 belum tentu sampai. Jadi betapa luar biasanya fadilah ini ya. Belum lagi doa-doa yang kita dikabulkan oleh Allah. Mulai dari kita tawaf, yang disunahkan kita doa. Subhanallah, alhamdulillah, mulai dari start kita lewat Hajar Aswad. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian nanti sampai rukun Yamani, doa yang kita baca satu-satunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan buru-buru. Kenapa? Kalau kita tidak buru-buru, ya, kalau lambat itu jangan ngeluh. Kenapa? Dengan lambat itu kita disuruh berulang-ulang membaca doanya. Apalagi kalau di atas itu lantai 3, itu satu putaran di atas itu sama dengan 2 kali putaran yang di bawah. Ya. Kalau jaraknya jangan tanya lagi. Ya. Meskipun ada kendaraan pakai listrik yang bayar itu berapa rial, tapi kalau bisik-bisik masih muda-muda gini, wah tenang aja, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah dimudahkan oleh banyak doa di sana. Kemudian setelah tawaf, ya, sholat 2 rakaat, ya kan. Kemudian kita menghadap Ka'bah, kemudian berdoa. Jangan lupa di depan Ka'bah itu, terutama nanti tawaf pada ya tawaf pamitan, ya, itu minta kepada Allah supaya kembali lagi, ya. Dan itu selalu doa yang saya baca. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini dalam rangka mengabarkan nikmat Allah. Alhamdulillah saya umroh tahun asal udah 4 kali, ya. Yang gratis 2 kali. Nah, kemudian haji sekali, masya Allah. Jadi setiap kali ke sana berdoa kepada ya Allah, mudahkan perjalanan hamba menuju kemari, ya, untuk beribadah pada Engkau. Nah, gitu. Belum lagi nanti ke Masjid Nabawi, ya, Masjid Rasulullah SAW. Di sana ada makam Rasulullah. Banyak di antara kita ini yang begitu kita lewat, ya, nggak boleh lama-lama di situ, tapi kita ingat kepada perjuangan Rasulullah, menetes air mata, ya. Kita baca banyak sholawat, berdoa untuk beliau, ya kan. Nah, kemudian sebelumnya itu ada raudhah yang diperebutkan. Sekarang pakai aplikasi. Allah alam, saya belum pernah tembus pakai aplikasi. Mungkin sekarang lebih canggih lagi. Raudhah itu ngantri, ya. Ada mimbar Rasulullah di situ, dan di situ banyak orang berdoa, banyak orang menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang meyakini di sana adalah makbulan, ya, doa-doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masuk itu saya pernah masuk dari jam 11:30 tuh, terus mulai maju sampai mihrab sana tempat imam tuh, pas 1 jam menjelang azan subuh, ya kan. 1 jam, setengah jam sampai 1 jam, kemudian sampai nunggu sekalian di belakang imam, ya. Jadi dulu aplikasi saya belum tembus, ya, belum pernah sukses. Tapi Bapak Ibu nanti dengan aplikasi yang lebih mudah. Kalau tidak ada aplikasi, waktu itu dibagi jam, ya, untuk orang Indonesia, untuk laki, untuk perempuan, itu diatur. Subhanallah, dari sebuah perjalanan ini dan menjadi motivasi. Sering-sering Bapak Ibu kalau diundang wali matu safar, haji dan umroh, ya datang dan pergi, ya. Datang dan kemudian insya Allah bisa pergi, gitu maksudnya. Datang untuk, ya, kita meniatkan diri, ya. Biasanya kalau datang seperti ini lalu niatnya tinggi, tekadnya kuat, ya, untuk nabung dan sebagainya. Dan kemudian Allah mudahkan untuk pergi, dan kemudian kita sampaikan perjalanan kita ini, pengalaman kita kepada orang lain. Semoga dengan perjalanan ini Allah antarkan kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Saya tidak bisa bercerita banyak hikmah dan fadilah yang ada dalamnya.
Mari kita sama-sama berjuang untuk bisa pergi ke sana agar kita langsung merasakan yang fadilah dan hikmah yang terkandung di sana. Aku lupa lihada, fastaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum